ada pada saat itu adalah keterbelakangan, begitu. Ekonomi terpuruk, kesejahteraan terpuruk, semua terpuruk. Jadi kalau kita lihat beberapa ilustrasi pada saat itu, misalnya konflik bilateral, ya, berkaitan dengan perbatasan antar negara, konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1966, di wilayah Kalimantan Utara antara Malaysia, Filipina, yang Sabah, yang beberapa ini juga muncul, kemudian dan krisis kepercayaan sesama negara Asia Tenggara, kegagalan organisasi regional sebelumnya seperti aliansi militer SEATO, itu dalam proses pembangunan negara. Jadi sebagian besar merupakan negara yang baru merdeka kita dari penjajahan, hanya Thailand untuk menyatukan beberapa sejumlah negara ASEAN. Tetapi pada saat awal pembentukan hanya Indonesia, Malaysia, Filipina hanya mempercepat proses perkembangan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya. Nah, karena pada saat itu baru keadaan zona proksi, maka yang diharapkan adalah pada saat itu awal-awalnya adalah bagaimana menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan. Kan lebih banyak bicara tentang ini. Kemudian ada ASEAN Political Security Community, kemudian ada ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, saya akan memberi penekanan kepada ini karena ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada kita nantinya. Kemudian integrasi dengan ekonomi global. Jadi kalau ASEAN sudah menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, maka ini juga akan menjadi suatu rantai pasok kepada ekonomi global. Masing-masing. Dan tantangan bagi kita apa? Pertama menurut saya itu mengubah mindset dari konsumtif menjadi produktif, sehingga kita tidak jadi pasar untuk menampung produk luar. Ya. Persoalan ini sudah terjadi kira beberapa tahun yang lalu diberlakukan trade ASEAN China, dan itu juga sudah dibicarakan cukup lama, bukan dibicarakan kemarin. Dan ketika kita melihat di sini produk-produk barang-barang Cina masuk ke sini luar biasa banyaknya dan murah, kita baru terkejut seperti itu. Yang saya jadi masalah itu tapioka, ya, hampir dari tapioka. Saya katakan kenapa harus impor? Kan itu cocok segini tumbuh sebenarnya. Bapak bilang seperti itu. Pabrik kami 2 pabrik tutup karena ubi kayu tidak cukup. Bayangkan begitu. Nah, ini bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah kita di dalam hal ini pertanian. Ini saja yang artinya kita lahan punya 4 kali lebih besar dari Thailand, kita tidak bisa memenuhi. Itu hanya menghasilkan 9% dari total GDP Thailand. Namun sektor ini menyerap 37% angkatan kerja Thailand. Ya, dan ini sebenarnya sangat potensial bagi pemerintah karena cukup sebagai jumlah pemilih pada pemilih, sehingga pertanian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tambah lagi raja sangat memberi perhatian pada pengembangan pertanian. Mungkin sudah kehitung ya. Dari Malaysia melaporkan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai dalam kerangka IMTGT, dari Thailand melaporkan apa-apa yang sudah kemajuan sudah dicapai dalam kerangka IMTGT. Itu tiba giliran Indonesia tidak ada laporan. Yang ada dari Indonesia itu laporan yang ada yang dari Aceh, Propose Activity for Strengthening Economic Corridor Ranong Phuket Aceh. Ini yang Aceh Delegation Joint Business Council Meeting Koh Samui Thailand September 2013. Ini yang diusulkan oleh Aceh. Saya punya proposalnya, tapi dalam proposal sama sekali tidak ada alasan kenapa dipilih misalnya Ranong, sama sekali tidak ada alasannya. Nah, saya sedikit kasih tahu kalau kita lihat Ranong itu di sini. Ini Ranong. Ya. Jadi yang diusulkan adalah Ranong, Phuket, Aceh seperti itu. Nah, saya lihat itu sangat tidak potensial untuk Ranong. Yang sudah ada itu adalah di Patani, satu. Bot-bot orang Aceh satu bulan sudah 2 kali ke sana. Bawa barang dari Aceh ke sana. Sudah 2 kali. Boleh dibilang orang bot-bot itu tidak punya paspor. Tapi pengusaha di sana dilindungi. Jadi dia bisa jalan. Karena artinya butuh pengusaha dari Satun itu, butuh produk dari Aceh, produk-produk perikanan. Nah, kenapa tidak misalnya yang digarap adalah Satun, Phuket, Aceh? Nah, kenapa Phuket? Phuket itu adalah tujuan wisata sekitar 10 juta wisata 1 tahun yang datang ke Phuket. Kita tidak harapkan misalnya 10%, kita harapkan 0,5%
dari wisata yang datang ke Phuket itu datang ke Sabang itu sudah sangat potensial. Kita tidak mengambil 0,5% saja kalau bisa datang dari Phuket. Ya. Nah, apa yang kita belum kembangkan adalah tadi saya sudah bicara halal food. Kita tidak pernah mengembangkan mungkin halal tourism. Ya. Kenapa kita tidak kembangkan halal tourism? Ya. Dari Aceh misalnya Malaka Selatan. Karena punya nilai historis, ya, punya nilai historis di misalnya di daerah Patani. Ada pernah saya dengar cerita-cerita Sultan Daud Al-Fatani di daerah selatan sini, dulunya sebelum haji ke Aceh dulu belajar, ya, kemari. Dan itu kan butuh waktu lama. Kalau misalnya punya kapal yang lebih besar, kemari itu hanya 8 jam, ya, hanya 8 jam kemari. Begitu. Potensinya cukup banyak. Nah, jadi saya berpikir kenapa tidak buka Aceh, Satun, Phuket untuk segitiganya ketimbang kita buka dari Ranong, Phuket, dan Aceh. Nah, kalau kita tanya siapakah kita menghadapi komunitas ASEAN 2015, jawaban saya itu kira-kira seperti ini. Ya. Ini ada burung, ada insek. Apakah kita mau jadi burung atau mau jadi insek? Itu aja pilihannya. Lain tidak ada. Di antara ini tidak ada pilihannya. Jadi rumput, Pak? Apakah hanya mau jadi rumput saja sebagai penonton? Apakah orang yang mau jadi penonton? Ya. Oh, the whole world is sleeping, but my world is here. Can I be close to you?